sebelum itu perkenalkan nama saya Rima. Di sini saya didampingi oleh teman saya yaitu Halo, aku Lisa. Nah, kali ini kita mendatangkan seorang bintang tamu yaitu dosen dari kampus ternama. Kira-kira kampus apa ya? Kamu siapa ya? Kampus Undip. Mari kita sambut beliau. Selamat datang Bapak Hasbi Yasin. Selamat datang. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Syukur alhamdulillah. Teman-teman sendiri gimana? Adik-adik? Alhamdulillah kita baik. Kalau nggak baik kita nggak ada di sini dong ya. Iya, betul. Kira-kira saat Bapak mengajar tuh, kira-kira saat ini tuh lagi ngajar tentang apa? Oke, ya sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Saya Hasbi Yasin. Tadi sudah diprolog dari Undip atau Universitas Diponegoro, khususnya di Departemen Statistika. Jadi saya sehari-hari mengajar di bidang statistika yang apa ya namanya, mainan angka gitu ya, mainan angka dan data. Statistika itu cabang dari ilmu matematika. Dulu awalnya belajarnya dari matematika dan sekarang perkembangannya mulai muncul banyak program studi statistika di berbagai universitas di Indonesia. Itu kalau yang saya ajar ya mungkin kalau bagi anak-anak SMP, bagi adik-adik ini apa namanya, istilahnya pasti masih asing. Kalau yang apa namanya yang sudah familiar, statistika ya paling untuk ngitung rata-rata gitu ya, varian, kemudian apalagi ya mungkin range antar data dan sebagainya. Yang paling karena masih SMP masih perkenalan saja. Tapi kalau di dunia kampus ya sudah macam-macam. Itu nanti kalau saya jelaskan satu persatu juga apa namanya belum waktunya lah. Iya. Kalau matematikanya gimana nih? Kalau matematika ya mungkin bagi sebagian siswa umumnya akan apa namanya ngeri gitu ya. Iya pasti ya. Dengar itu Bapak dari mana? SN Statistika. Waduh, itu mainannya angka semua gitu ya. Ya memang apa namanya matematika bagi sebagian orang menjadi momok, tetapi ilmu matematika itu sebenarnya ilmu yang menarik kalau kita bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kita praktekkan secara langsung. Mungkin ya sekedar menghitung jumlah belanjaan, menghitung apa namanya kalau di sini sekitar sini banyak konveksian, kira-kira omsetnya berapa dan sebagainya, itu mungkin akan lebih mudah gitu ya kalau langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mungkin sedikit permainan dan apa namanya konteks yang lebih sesuai gitu. Apa ya, metode pembelajaran menurut Bapak yang menarik buat siswa itu tertarik dengan MTK itu gimana Pak? Kalau matematika itu memang apa namanya bukan seperti mata kuliah pelajaran sosial atau pelajaran bahasa gitu ya, yang mungkin sekedar dibaca, dipahami di awang-awang sudah bisa nanti dihafalkan gitu. Kalau matematika itu ya memang harus praktek, walaupun sebenarnya secara apa namanya hitung-hitungan mungkin agak susah, tetapi kalau tidak dibiasakan untuk berlatih ya tetap akan susah. Apalagi kalau sekedar hanya rumusnya diingat gitu ya, dihafalkan rumusnya, suatu saat ketemu hal yang berbeda jadi nanti akan lupa lagi. Ya lebih baik memang kalau matematika itu lebih banyak ke berlatih ya, kemudian mencoba dikaitkan dengan
konteks yang atau yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Menghitung apa yang kira-kira langsung bisa dipraktekkan. Tertarik nggak dengan matematika? Jujur apa ya, kadang tuh kalau misal aku bisa ngerjain, aku tertarik aja sih. Kalau misal nggak bisa tuh kayak ini gimana nggak bisa gitu. Ya, kalau misalnya sifat pembelajarannya ya emang nggak mau jamnya berakhir gitu. Nggak paham, aduh cepet-cepet pulang deh. Ya, memang apa namanya, matematika itu ya begitu ya. Apalagi kalau memang nggak paham maksudnya atau nanti manfaatnya, ini ngitung persamaan kuadrat itu untuk apa gitu kan ya. Ya kalau memang mungkin karena masih apa namanya SMP atau SMA belum ketemu langsung dengan kasus yang membutuhkan persamaan-persamaan tersebut. Kalau sudah ke dunia kerja yang berkaitan dengan matematik secara langsung pasti akan terasa manfaatnya. Tapi kalau memang belum pernah ketemu langsung dengan manfaatnya itu memang agak susah. Ya intinya sebenarnya matematika itu melatih cara berpikir saja sebenarnya. Kalau alat bantu, kalau itu kan sudah ada kalkulator sebenarnya. Iya, banyak sekarang. Kalkulator sekarang banyak, apalagi pakai komputer, apalagi pakai sekarang ada aplikasi-aplikasi yang kita foto rumusnya langsung keluar solusinya. Sampai banget kayak kan? gitu. Iya. Gitu. Jadi intinya sebenarnya kita itu harus apa namanya, melatih cara berpikirnya. Kalau ngitungnya sebenarnya pakai alat bantu sudah tidak ada masalah. Tapi kalau di SMP tuh itu belum bisa diperbolehkan itu Ya nggak boleh memang. Ya dimanapun karena yang namanya belajar pasti nggak boleh pakai aplikasi. Karena kan yang dituntut apa namanya, cara berpikirnya. Kalau kita lihat di foto solusinya langsung keluar itu kan langsung hanya tahu jawabannya. Tapi kalau nggak pakai alat itu kan pasti kita akan mikir, oh habis ini dijumlahkan terus nanti dikalikan dan seterusnya, begitu kan urut-urutan berpikirnya itu akan terlatih. Apalagi Saya punya pertanyaan nih Pak, kenapa matematika itu banyak dibenci sama itu siapa siswa-siswa gitu? Terus menurut Bapak cara ngatasinnya itu gimana? Ya, sering dibenci karena memang kurang, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, kurang motivasi gitu ya. Kemudian belum tahu manfaatnya secara langsung. Kemudian mungkin ya memang kalau apa namanya, untuk hitung-hitungan itu membutuhkan kemampuan yang lebih, dan kemudian juga ada stigma kalau nilainya jelek terus apa namanya jadi direndahkan gitu, jadi akhirnya jadi menakutkan ya sebenarnya. Ya sebenarnya untuk mengatasinya tadi ya, kalau bagi anak-anak SMP ya sering berlatih sebenarnya untuk membaca bukunya, kemudian ada soal-soal yang dikerjakan. Tapi kadang tuh kalau misalnya kita udah nyoba nih buat berlatih terus tapi hasilnya tuh tetap sama gitu Pak, cara yang merubahnya gimana? Cara merubah pola pikir Sama jeleknya gitu. Ya mungkin kita harus bekerja atau mengerjakannya itu secara kelompok. Jadi saya berada dengan teman-teman yang nilainya lebih bagus supaya dia apa namanya, ya sedekah jariah untuk mengajari teman-temannya. Kalau kerjakan sendiri atau belajar sendiri kok hasilnya ya masih segitu-segitu saja, ya berarti perlu untuk cari cara lain. Bisa bekerja kelompok, bisa, kalau sekarang kan ada di YouTube, ada di media itu bisa pakai apa namanya, ada videonya ya, video tutorialnya banyak sekali macamnya.
yang penting ya itu tadi apa namanya berulang-ulang. Jangan menyerah ya, jangan Ya. stuck doang gitu. Jangan mudah menyerah. Kalau misalkan bekerja kelompok yang nggak bisa ini emang udah stuck, nggak mau nyoba karena udah takut gagal, karena kan udah pernah gagal, terus jadinya bergantung sama yang si pinter ini gimana? Kadang tuh gitu Pak, di sekolah tuh banyak yang kayak gitu. Itu kalau tugas kelompok akhirnya menggantungkan diri seperti itu ya. Tapi kan nanti sebenarnya kan tetap aja yang dinilai ada suatu ujian yang pribadi kan. Ya mau kalau yang nggak mau itu ya memang agak susah juga kita apa namanya memberikan motivasinya itu. Jadi ya tetap ya memang tidak semua siswa itu harus pinter matematika, pinter bahasa, pinter seni ya. Kadang yang memang jadi kendala di pendidikan di Indonesia itu kan seolah-olah semua siswa itu harus nilainya tinggi semua di semua bidang. Padahal ya kalau yang ahlinya bahasa ya mungkin matematikanya kurang, di apa namanya dimaklumi saja karena potensi setiap siswa itu pasti berbeda-beda. Kan nggak mungkin semua nanti jadi dosen matematika atau jadi ahli matematika, jadi ahli bahasa semua kan juga nggak mungkin. Cuma memang ada apa namanya standar minimalnya saja. Tuh, kan. Rencana mau kuliah di mana? Waduh. Ini aja bentar lagi kan mau SMA. Oh iya SMA ya, ini kelas 3 ya? Iya. Kelas 9 ya? Buat SMA aja masih bingung apa lagi kuliah. SMA sekarang sudah mulai penjurusan dari awal ya? Iya. Di IPA, IPS, bahasa? Ada? Ya, yang penting itu tadi apa namanya jangan pernah menyerah dan sekarang juga mulai mengenali potensi diri saya itu ada di mana, kemampuan saya lebihnya di mana, kurangnya di mana. Pak, ada saran nggak kalau misal kita mampunya di sini tapi kita tuh nggak suka sama pelajaran ini gitu loh? Ya memang apa yang nggak disuka itu kadang harus dipaksakan ya, harus dipaksakan untuk membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak disukai, tetapi sebenarnya itu memang yang harus apa namanya itu yang terbaik gitu. Karena kalau kita nurutin nggak suka terus apa namanya nggak suka kayak kok sulit dan sebagainya, pasti semua akan mengalami. Walaupun yang awalnya saya kira-kira suka ini, suatu saat juga pasti akan ketemu dengan titik jenuhnya juga. Ya kalau memang pengen di situ ya dipaksakan dulu, nggak apa-apa. Memang belajar itu kan harus terpaksa. Iya. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa pasti Ya. nggak bakal mau. Ya. Kalau dalam matematika kan susah ya untuk dihafalin rumus, harusnya kan dengan contoh soal yang benar-benar harus dipraktekin. Ya. Itu kalau misal dalam suatu prosesnya itu ada yang nggak paham gitu gimana? Yang misal udah dijelasin tetap nggak paham itu gimana Pak? Ya mungkin diulang lagi jelasannya, mungkin diganti contohnya gitu ya, apa namanya diperbanyak variasi soalnya, kemudian kalau sebisa mungkin ya masalah atau soal yang diambil itu sedekat mungkin dengan apa yang ada di sekitar siswanya. Jadi, ambil contoh kasusnya ya kehidupan sehari-hari aja, misalnya kalau jumlah kurang untuk anak SD ya apa namanya ambil jeruk ada 9 diambil 3 ini langsung dipraktekkan gitu kan. Kalau nanti anak SMP ya sesuai dengan ininya, kasusnya yang dekat dengan siapa yang sedang belajar.
rencana sih mau ke Semandung. Iya. Karena sekarang itu zonasi ya, jadi nggak Iya. bisa kemana-mana. Kalau saya dulu dari sini dari gedung ini sekolahnya bisa ke SMA 1 Kalongan. Wah, itu standarnya benar-benar. Ya waktu itu, waktu itu kan memang di sana apa namanya kayak utusan daerah ya. Dari gedung ini ada mungkin 3 orang, ada dari Wonogiri 3 orang, dari Batam. Mau ngumpul di sana ya. Tapi sekarang sudah anak mengurus kan pakai zonasi. Iya. Ada zonasi yang dari luar nggak tahu apakah sama sekali nggak bisa atau ada persentasenya berapa. Saya kurang mengikuti terakhir ini. Tapi kalau Kemenak bebas mau diman berapapun nggak ada masalah. Kemarin terakhir kali itu nilai paling rendah di Semansa kalau nggak salah tuh 92 atau 98 kan. Nilai masuk atau nilai keluar? Untuk SMP masuk ke Iya. tapi itu pun ada zonasinya ya. Iya kayaknya. ada kurang ada lebihnya kalau sistem zonasi itu ya. Jadi kalau yang fasilitasnya sudah merata ya zonasi itu bagus. Tapi kalau yang belum ya bagi yang siswa-siswa yang jauh dari sekolahan dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk ke Iya. sekolah mana-mana gitu. Kadang sekolah itu kan ngumpul di satu titik, misalnya di Demak semua itu kan berjejer kan. Sementara kalau ke timur ke Karangdada atau ke Doro itu udah jauh. Padahal kadang tuh yang jauh-jauh tuh malahan anaknya tuh pintar-pintar. Iya. Misalnya nggak bisa Ada masuk. semua potensi gitu. Ya, Iya. potensinya makanya nggak bisa terakomodasi ya. Kadang ya bagi guru pun juga input atau siswa yang masuk itu kan kualitasnya kalau kualitasnya Iya. seragam pinter semua dia senang. Guru itu ngajar yang pinter-pinter pasti senang juga. Kalau ngajar yang inputnya pas-pasan ya kadang bikin emosi. Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada zonasi kan nggak bisa masuk SMP. Ya ada manfaatnya juga kan, makanya tergantung kondisinya masing-masing. Ada yang diuntungkan, ada yang kurang beruntung. Itu mungkin ada lagi, atau mungkin kalau di sebenarnya itu lebih ke statistika ya, bukan ke matematika. Statistika itu kan mungkin kalau di SMP baru kenal ya tadi itu rata-rata varian. Sebenarnya kalau ke sana nanti macam-macam. Sekarang itu kalau manfaatnya kan bisa untuk ya banyak bidang ya. Kalau pekerjaannya yang statistik, kalau nanti mau tertarik ke sana ya bisa jadi data analis, bisa jadi aktuaris, bisa jadi data science. Yang pekerjaannya itu ya di mana-mana dibutuhkan. Kalau Aktuaris yang itu contohnya ya? aktuaris, kalau aktuaris itu apa namanya agak susah itu. Statistik matematik yang levelnya tinggi karena butuh lulus beberapa modul yang bersifat internasional. Tapi kalau bisa jadi aktuaris ya jos itu apa namanya, Indonesia itu sekarang kan kurangan aktuaris. Ya itu kalau bisa kerja di situ ya gajinya sudah mau minta berapa dikasih. Itu berarti skripsinya gimana ya? Full MTK statistika semua? Enggak sih, kalau S1 skripsi paling ya menggunakan metode-metode yang sudah ada di kuliah atau dengan sedikit pengembangan saja. Kalau statistik itu kan di semua bidang, semua kuliah itu hampir pakai. Dari mungkin kalau yang
yang bukan mata kuliah statistik atau bukan prodi statistik, dia ya pakainya yang sederhana-sederhana saja. Yang kedokteran pun pakai, yang bahasa, ekonomi juga semua. Statistik itu jadi mata kuliah umum, mata kuliah wajib di setiap prodi. Jadi kayak ya SMP SMA itu ada matematikanya. Iya. Di situ kalau di prodi-prodi itu ya ada statistik. Jadi UIN pun juga belajar statistik kan, semua pakai. Nah itu walaupun dibenci sama PK tuh penting banget buat ada. Ya, karena kan nanti itu bisa untuk menganalisis data, bisa untuk mengambil keputusan, menguji hipotesis dan sebagainya. Kita punya dugaan nanti mengujinya pakai data, pengamatan ambil datanya, kemudian nanti diolah pakai metode statistik, kesimpulannya seperti apa. Ini mulai dari kedokteran, mulai dari keagamaan pun juga, pendidikan juga semua pakai, semua ada. Ya, tinggal kalau yang spesifik ke statistik, ya di situ nanti porsinya lebih banyak. Ini kalau sekarang ya kan sudah masuk era digital, statistiknya ya pakai komputer kebanyakan. Ya, untuk ngolah-ngolahnya, untuk memperoleh datanya semua sudah komputasi semua. Nggak hitung lagi lah. Itu ya, semoga aja ada yang tertarik sana. Pasti ya, minoritas pasti ada yang itu. Kamu Pak Rin. Tapi banyak kok peminatnya di di kampus, di Undip. Sekarang aja dulu satu kelas, sekarang sudah 4 atau 5 kelas. Karena memang kebutuhannya yang peluang kerjanya lebih besar. Ada lagi? Ya mungkin udah. Karena waktunya terbatas ya. Iya betul. Ya, karena ini kan kita udah tahu kenapa matematika bisa dibenci, kenapa dan bagaimana cara ngatasinnya. Saya tahu juga pembelajaran Iya. gimana. Ya, terima kasih sudah membahas dia sih. Sama terima kasih sudah diundang di podcast apa tuh? Gema Edukasi. Ya. Semoga bisa lanjut lagi podcastnya ke materi-materi berikutnya. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami.